Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatul iman, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keseharian kita, stop. Cancel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang pasti akan mengetahui betapa berharganya keimanan bagi dia. Karena nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah nikmatul iman. Nikmat iman adalah nikmat yang sangat besar. Dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ni'mataini azimataini la adri ayyuhuma afdal. Ada dua nikmat yang mana dua nikmat tersebut aku tidak mengetahui mana yang paling afdal. Nikmat tersebut adalah an yaj'alani muslima wa la yaj'alni harura. Yang pertama adalah nikmat Islam, yaitu iman, dan tidak dijadikan sebagai harur atau khawarij. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai keimanan. Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan." Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, Allah mencintai keimanan atas kamu. Dan iman tersebut wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiaskan di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah Subhanahu wa taala membenci kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallah wa ni'mah, itu merupakan fadl atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nikmat iman, nikmat yang besar. Kalau bukan karena iman, manusia hidup seperti halnya hayawan. Iman penting. Dan iman harus dijaga. Bagaimana iman ini senantiasa kuat, tidak turun. Walaupun di dalam Islam, dalam aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini permasalahannya ayyuhal ikhwah. Kalau seandainya iman itu selalu dibiarkan lemah, sampai akhirnya tidak memiliki iman atau lemahnya luar biasa, akhirnya jadi penyakit, itu musibah yang besar. Maka dari itu, kita harus mengetahui sebab-sebab apa saja yang menyebabkan seseorang itu lemah imannya. Kita harus tahu. Ya. Dan dijelaskan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya iman itu bisa menjadi koyak atau lusup. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsauba
Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Ya, sesungguhnya iman, kata Rasulullah SAW, itu bisa kusut, bisa rusak di tenggorokan kamu. Ya, sebagaimana rusaknya baju. Kalau baju itu sering dipakai, maka baju itu akan rusak. Ya, itulah iman. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbarui atau memperbaiki iman kamu di dalam hati kamu. Subhanallah. Jadi iman itu perlu diperbaiki. Perbaikinya dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada orang Badui yang ditanya tentang doa. Apa doa yang kamu lakukan? Ya, apa yang doa yang engkau ucapkan? Kemudian dia menjawab, ya, aku berdoa, Allahumma innaka a'taitanal Islam min ghairi an nas'alahu, ya, wala tahrimnal jannata wa nahnu nas'aluhu. Subhanallah, kata ini orang Badui ini, ya, karena nikmatnya iman, ya Allah, engkau memberi kami Islam dan kami tidak meminta kepada engkau, ya, maka janganlah engkau haramkan bagi kami surga sedangkan kami meminta kepada kamu. Subhanallah, meminta kepada Allah SWT surga. Jadi nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa, nikmat iman, dan Allah SWT akan memasukkan ke surga itu siapa? Orang-orang yang beriman. Maka perlu kita jaga ayyuhal ikhwah, iman ini perlu kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang sahih juga, ya, beliau senantiasa berdoa. Apa doa beliau sallallahu alaihi wasallam? Doanya adalah Allahumma habbibil imana, ya, Allahumma habbibil imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, ya, anugerahkanlah kepada kami cinta keimanan dan hiaskanlah keimanan itu di dalam hatiku, dan jadikanlah kami ini benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami ini, ya, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Itu siapa yang berdoa seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah jelas-jelas, ya, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan tetap di atas jalan yang lurus. Bagaimana dengan kita? Kita sangat butuh, ya, sangat butuh tetap istiqamah di atas keimanan, mati dalam keadaan Islam. Ikhwatal iman, di sana ada beberapa penyebab iman seseorang itu menjadi lemah. Yang pertama adalah orang yang memang malas beribadah. Ya, dia malas-malasan beribadah. Malas-malas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak mau berjamaah. Salatnya, ya, di rumah saja, sampai akhirnya mudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika dia melaksanakan salat, malas-malesan, itu bukan tipe orang beriman. Ya, itu tipe orang-orang munafik. Yura'unan nasa, kemudian salatnya juga berdilihat manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Makanya kita harus semangat. Bagaimana cara semangatnya itu? Nanti kita harus betul-betul kita memaksa diri kita. Harus senantiasa, ya, kita buat semangat, sesemangat mungkin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab berikutnya adalah menganggap remeh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Berbuat syirik. Ya. Kemudian, ya, melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk berbuat bid'ah. Ya.
Itu larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, dengan terang-terangan, maka ini adalah penyebab daripada dha'ful iman, lemahnya iman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang bermaksiat dengan terang-terangan. Orang terang-terangan itu seperti apa? Malamnya melakukan maksiat, siang harinya dijelaskan, "Wahai fulan, aku siang tadi melakukan ini dan melakukan ini." Na'udzubillah. Ya. Kemudian, ya, ketika bermaksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman, ya. Sifatnya beriman ketika bermaksiat langsung fastaghfirullah, langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia tidak menganggap remeh dosa-dosa itu. Ya, dosa maksiat tidak dianggap remeh. Ya, sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Janganlah engkau meremehkan dosa kecil. Ketahuilah sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil yang kecil. Ya, boleh meremehkan. Ya, dan orang yang meremehkan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang meremehkan dosa adalah orang-orang fajir, orang-orang yang buruk. Orang-orang yang tidak baik, bukan orang mukmin. Orang yang tidak baik. Ya, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kepada kita, wal fajiru yara dhunubahu kadzubabin, ya, orang yang fajir, orang yang pelaku maksiat, orang yang suka bermaksiat itu melihat dosanya itu seperti halnya lalat, ya, marra ala anfihi, yang hinggap di hidungnya habis itu pergi. Subhanallah. Tidak, mulai sekarang kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang maksum. Manusia tidak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermaksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Nah, kalau dia diteruskan, maka ingat itu adalah salah satu penyebab apa? Yaitu penyebab daripada lemahnya iman. Kemudian yang berikutnya adalah bakhil. Ya, ini penyebab dha'ful iman. Bakhil ini penyebab dha'ful iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yajtami'u syuh wal iman ala qalbin wahid. Subhanallah, ya. Tidak akan bisa berkumpul syuh, bakhil, ya, wal iman, dan iman itu di hatinya seseorang. Subhanallah, tidak akan bisa berkumpul. Makanya usahakan kita dermawan, karim, ya, karim. Maka itu merupakan sifat yang mulia yang menyebabkan akan tambah keimanan kita. Kemudian cara pengobatannya. Cara pengobatannya bagaimana ayyuhal ikhwah? Mengobati agar kita ini tidak lemah iman. Karena tadi kita sebutkan sebagian dari sebab-sebabnya, walaupun di sana banyak sebab-sebabnya, ya. Termasuk menganggap remeh hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, menganggap remeh hukum Allah Subhanahu wa taala itu termasuk tanda lemahnya iman. Melihat kemaksiatan, melihat perzinaan, melihat orang-orang yang minuman keras biasa saja, tidak ada di dalam hatinya, maka itu penyebab daripada lemahnya iman. Dan obatnya bagaimana? Yang pertama adalah berdoa. Yang pertama berdoa. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga, Allahumma habbibil iman wa zayyinhu, Allahumma habbibil iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa itu selalu dibaca ketika, ya, setelah salat sunnah, mungkin ketika kita lenggang, kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga persahabatan, cari teman yang baik. Ya,
cari teman yang baik, kemudian menghadiri majelis ilmu, ya, menghadiri majelis ilmu, kemudian semangat, tetap selalu dipaksa untuk semangat ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, semoga ini bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan sedikit, yaitu tentang lemah iman, sebab dan bagaimana cara mengobatinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.